Baik, kali ini saya akan membimbing skripsi yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Merek Motor merek Honda. Jadi dua variabel, kualitas produk dan harga. Nah, kita lihat di sini, kita masuk kepada bab satunya. Inilah bab 1 lah, transportasi ya, transportasi. Nah, ini kenapa kamu menulis seperti ini ya, ada spasi di sini. Coba kita lihat panduan ya. Inilah panduan yang dikeluarkan oleh Polmed. Kita lihat bagaimana pengetikan. Nah, di sini ada pengetikan. Jenis huruf, batas ruang, jarak baris. Nah, di sini kita lihat jarak baris adalah 1,5 spasi. Kutipan langsung harus 1 baris. Jarak antar alinea didahului ya. Jadi kamu harus bedakan apa itu alinea, apa itu paragraf. Kita googling ya. Perbedaan alinea dan paragraf. Nah, ini kita lihat. Nah, paragraf adalah suatu kumpulan lebih tinggi, lebih luas dari kalimat. Alinea adalah bentuk bahasa, biasanya penggabungan beberapa kalimat. Contoh lah ya, itu nggak dapat kita di situ. Nah, alinea dan paragraf. Nah, ini banyak di antara kita alinea paragraf sama, namun terdapat perbedaannya sedikit. Fungsi dari alinea memudahkan memahami jalan pikiran. Transisi dari paragraf, perceraian tema dengan tema yang lain. Fungsi paragraf, ide atau gagasan, memudahkan membuat satu pengutaran ide. Pemikiran penulis dalam satu buah karya secara logis. Ya. Jadi kita lihat berdasarkan lekta ya. Di sini ada banyak Jadi ini kamu lihat lagi nanti ya. Jadi bagaimana penulisannya yang terbaik, karena di sini dikatakan jarak antar alinea didahului dengan 6 poin. Nah, ya, kalau kita lihat di sini itu di sini. Nah, ini kita lihat di sini ya. Line, nah, ini line spacing option. Nah, di panduan mengatakan spacing before 6 poin. Nah, ini dia. Nah, before. Nah, ini di sini harus kita buat 6. Nah, yang ini ya, saya besarkan supaya kelihatan. Nah, ini spacing before-nya yang 6 poin. Oke. Nah, kita lihat lagi. Nah, jadi di sini ini harus kamu lihat ya, apakah ini termasuk alinea baru atau masih paragraf. Kalau saya lihat ini ya, kamu di sini cerita transportasi. Ini juga masih transportasi, bukan alinea baru. Ya. Itu masih paragraf. Jadi coba kamu lihat ini. Kalau saya lihat punya kamu ini ya, kita lihat paragrafnya nggak jelas ya, nggak ada di sini. Oke. Nah, ini satu lagi, dalam menuliskan tabel ya, kamu lihat panduan. Pembuatan tabel itu tidak seperti ini. Ini pembuatan tabel zaman dulu ya. Jadi kamu buat tabel itu seperti ini.
dan dia tidak harus tabel satu-satu. Jadi dia diurutkan semua, nanti dari bab 1 sampai 5 itu tetap tabel, tidak ada lagi tabel satu-satu. Nah, kita lihat panduannya di sini ya. Kita lihat supaya kita jangan salah. Nah, pedoman penulisan di sini. Nah, jumlah bab, rincian, penomoran, tabel gambar. Nah, kamu perhatikan di sini. Tabel itu dibuat seperti ini. Nah, tanpa titik. Ya, tabel satu-satu. Lihat juga buat kotaknya. Kotak itu hanya di judul tabel sama di akhir. Kalau dilanjutkan, tulis dilanjutkan kalau dia terpotong. Jadi ini tidak ada lagi kotak-kotak seperti ini. Ya, tidak ada kotak seperti ini, no border. Yang ada itu adalah ini, upper, bottom, upper, top border, baru di sini di akhir. Nah, ya. Nah, kalau saya tampilkan seperti inilah dia nanti tampilannya. Nah, ini saya lihat, saya besarkan ya. Nah, inilah dia nanti tampilannya. Nah, kita escape, kita lihat. Nah, satu lagi, pemetikan tabel itu adalah 1 spasi. Tidak boleh tabel itu 1,5 spasi, dia tidak mengikuti aturan ya. Jadi perhatikan pembuatan tabelnya. Nah, terus ini tidak seperti ini ya. Kalau panduan mengatakan itu alinea baru, bedakan alinea dengan paragraf seperti yang tadi saya browsing. Kamu baca ini, apa bedanya alinea? Kalau alinea itu menceritakan topik yang sudah berbeda dengan sebelumnya. Paragraf itu berupa kelanjutan dari kelanjutan lainnya. Oke, kita lihat. Nah, ini kan jadi jelek sekali kamu punya semua, kamu anggap alinea baru. Nah, di sini ini yang saya sering terjadi, permasalahan penelitian kamu ini kalau saya lihat jatuh dari langit ya. Kenapa jatuh dari langit? Di sini kamu meneliti adanya studi kasusnya mahasiswa jurusan administrasi niaga. Tetapi contoh yang kamu berikan di sini, fakta-fakta yang ada itu adalah mengenai Indonesia ya. Contohnya itu Indonesia ya, bukan jurusan administrasi niaga. Jadi penelitian yang baik ialah penelitian yang membuka fenomena ataupun fakta yang terjadi ya, fakta empiris ya, fakta empiris yang ada di tempat ataupun lokasi penelitian. Bukan kamu cerita di lokasi A, menelitinya di lokasi B ya. Itulah penelitian. Jadi ini tolong kamu perbaiki, jangan membuat permasalahan atau penelitian itu jatuh dari langit. Rumusan masalah. Adakah pengaruh kualitas produk? Ya, boleh. Adakah atau apakah? Boleh. Batasan masalah. Ya, di sini kamu juga harus membatasi permasalahan penelitianmu dengan tahun penelitian ya. Kenapa? Untuk penelitian sosial, waktu yang berbeda menghasilkan hasil penelitian yang berbeda juga. Tujuan penelitian. Jadi kalau permasalahanmu ada 3, tujuannya itu juga harus 3. Karena tujuan penelitian adalah jawaban atas permasalahan penelitian. Manfaat penelitian, oke, sistematika. Kita masuk ke bab 2.
Nah, ini tabelmu juga. Tadi di atas sudah ada tabel 11. Ini harusnya udah menjadi tabel 2 ya. Jadi tidak ada lagi 11. Tabel 21 tidak ada lagi. Tabel 2. Penelitian terdahulu. Ini mau format tabelnya juga kamu perbaiki ya, seperti yang tadi. Paragrafnya juga kamu perbaiki. Nah, di sini perlu kamu tambahkan ya. Ini bukan seperti ini. Ini harusnya kamu buat nama dan judul. Nah, itu jadi judulmu yang ini kamu masukkan kemari. Nah, ya, nama dan judul, nama penulis dan judulnya. Ini kamu bikin apa variabel ataupun metodenya yang digunakannya. Nah, baru hasil penelitian. Hasil penelitian yang ingin kau sampaikan tidak perlu ada angka-angka. Ini ya, tak perlu, orang hanya ingin tahu saja. Ya, ini juga harusnya kamu buat judul. Nah, di sini judul dan nama. Ini terlalu banyak di sini nih. Nah, coba kita lihat bagaimana, apakah kamu sudah pas memilih penelitian terdahulu kamu dengan judulnya. Ini kita lihat, inilah judul kamu. Nah, di sini kualitas produk dan harga terhadap keputusan, yang ini udah betul. Nah, kita lihat lagi yang kedua. Produk ini udah. Cuman bedanya di sini ini tidak jelas apa produknya yang ini. Kalau ini produk rokok, kalau rokok sangat berbeda lah ya dengan sepeda motor. Nah, ini juga, ini restoran, tapi oke lah ya, tapi itu. Nah, selanjutnya di sini kamu mengatakan hanya 3. Wah, sedikit sekali penelitian terdahulu kamu ini. Buatlah 4 atau 5 ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini sumber data, ini data, ini juga harus rapat ke kiri ya, tidak ada membuat tabel seperti ini. Ini peraturannya seperti itu. Ini juga kamu lihat ya, pengetikan tadi yang ditambahkan spasi before itu adalah untuk alinea baru, bukan paragraf baru. Jadi nah, seperti ini benar. Inilah alinea baru karena ini udah menceritakan hal yang baru. Kalau ini dengan ini adalah paragraf ya. Paragraf. Kalau yang ini dengan ini, inilah disebut dengan alinea. Jadi kamu harus bedakan paragraf dan alinea. Kalau antar paragraf itu tetap spasinya 1,5, tidak ada jarak. Kualitas produk, dimensi, indikator, harga, tujuan, indikator, keputusan, indikator. Nah, di sini kamu salah ya. Jadi kalau membuat bab 2 ya, bab 2 itu kan mengenai pustaka. Apa gunanya pustaka? Pustaka itulah dasar atau kajian teoritis ya waktu kita nanti panduan melakukan penelitian. Langkah pertama yang kau lakukan adalah 1, itulah penelitian terdahulu. Kedua, baru ambil cerita teori dari buku-buku ataupun untuk menceritakan variabel-variabel penelitian. Ketiga yang harus kamu lakukan adalah mencari hubungan atau pengaruh. Bagaimana teorinya hubungan antara harga dengan keputusan? Bagaimana teorinya atau harga pengaruh yang variabel A terhadap variabel yang kamu tuju, yaitu di sini keputusan pembelian. Berdasarkan sesudah itu baru kita bisa mengambil kerangka konseptual.
Tidak bisa kerangka konseptual dibuat tanpa melihat dulu hubungan antar variabelnya. Sesudah kerangka konseptual dibuat, baru kita bisa menarik hipotesis penelitian. Itulah isi bab 2. Ya, kalau saya lihat kamu tidak ada langsung aja. Nah, ini kerangka konseptual. Apa maksudnya garis putus-putus? Tidak perlu putus-putus, cukup ya begini saja udah. Ini pun salah kamu ini. Ini masing-masing, ya kan? Nah, ini kamu kotai yang 2 ini, baru dari sini langsung kemari. Tidak perlu ada putus-putus, tidak ada ya. Karena dalam statistik, setiap yang kamu buat kotak ini ada artinya. Berbeda kotak dengan bulatan, ya. Oke, kamu perbaikin ini. Bukan, dan melihat gambar-gambar ini berbeda. Jadi yang boleh putus-putus, dia lihat baik-baik ya. Yang boleh dibuat putus-putus itu adalah untuk kerangka pemikiran. Jadi bedakan antara kerangka pemikiran dengan kerangka konseptual. Ya. Jadi kalau kerangka pemikiran itu menceritakan alur pemikiran atau pola pemikiran dalam melaksanakan penelitian. Kalau kerangka konseptual adalah konseptualisasi bagaimana hubungan pengaruh variabel-variabel dalam penelitian. Jadi tidak ada cerita putus-putus di sini kalau kerangka konseptual. Hipotesis. Permasalahan penelitian kamu 3 ya. Cemana kamu ini? Permasalahannya ada 3. Ya, kalau kita lihat ada 3 permasalahan. Kenapa hipotesisnya jadi seperti ini? Ya. Jadi kamu coba cari nanti teori-teori, banyak sekali apa itu hipotesis. Jadi kalau memang kamu membuat seperti ini, kalau 3 hipotesis kita tujuannya atau tujuan kita berarti hipotesis kita itu adalah jumlahnya 3 kali 2 sama dengan 6, di mana satu tujuan itu terdiri dari 2, yaitu hipotesis 0, hipotesis 1, atau hipotesis awal dengan hipotesis alternatif. Atau kamu tidak boleh juga kamu membuat hanya 3 saja, tak usah ada H0, H1, H2, cukup kamu sebutkan hipotesis saja udah, karena itu termasuk juga hipotesis ya. Di sini H01, HA1, H02. Oh, ya udah kamu buat di sini ya. Udah kamu buat ternyata sampai 3. Metode. Teknik pengumpulan data populasi. Pengambilan sampel kamu adalah simple random sampling. Teknik pengambilannya ya, kamu sudah membatasi ya. Penelitian kamu hanya merek Honda. Dari mana kamu tahu bahwa dia sampel kamu udah tetapkan 92 mahasiswa, ternyata dia naik Yamaha. Berarti kamu pengambilan sampelnya bukan seperti ini. Kamu harus menggunakan tekniknya, yaitu purposive sampling, yaitu sampling yang menggunakan kriteria. Salah satu kriteria tentunya memiliki sepeda motor Honda ya. Definisi operasional, skala pengukuran. Nah, ini kamu membuat sampai 6. Nah, kalau kamu membuat sampai 6 begini, ada baik buruknya.
baiknya mungkin bisa lebih banyak pilihan, lebih tinggi hasilnya karena skornya lebih tinggi 6. Tetapi di sini nanti banyak menimbulkan jawaban yang ragu-ragu lebih banyak. Antara cukup setuju dengan kurang setuju ini nanti. Ya terserah kamu. Analisis data. Reliabilitas. Jadi di sini kamu validitas. Ini bukan metode analisis data, ini namanya kualitas data ya. Validitas, baru asumsi klasik. Ini baru kita lihat linear berganda, uji hipotesis. Ini siapa yang mengatakan bahwa H0 H1? Ini udah ada Ghazali ya yang menyatakan, jangan kita katakan sendiri. Ini uji temu ini Ghazali. Oke, determinasi. Oke, sekarang saya lihat dulu bab 2 kamu. Bab 2 ya secara sederhana sudah mengutip dari, nah ini masih terlalu tua ya, 2015 ini ya. Harusnya itu 5 tahun terakhir. 5 tahun berarti paling lambat 2022 kurang 5 minimal 2016. Karena ini penelitian kamu, ini penelitian kacangan, banyak sekali yang bisa kamu kutip buku-buku maupun teorinya. Baik, itu saja saran dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.